matinya pendidikan, siapa yang bertanggung jawab? Teman-teman yang dengar tema acara ini bisa membayangkan bahwa ini sekarang ada korban, ada yang mati. Koras 5 dalam hal ini bertindak sebagai dokter yang kasih vonis bahwa sudah ada orang mati, dead body. Yang mati siapa? Pendidikan. Koras 5 kasih tahu bahwa ini ada korban pendidikan mati, atau pendidikan, spesifik pendidikan di tanah Papua sudah mati. Terus muncul pertanyaan yang kita semua mau jawab, yaitu siapa yang bertanggung jawab? Siapa suspeknya? Ini penyebabnya siapa ini? Kita cari siapa yang kita duga suspek, kemudian kita sangka, jadikan tersangka dalam hal ini ya. Teman-teman semua akan bertindak sebagai juri di pengadilan. Jadi ini courtroom. Ini pengadilan kita begini ya, di ruang lantai 2 Balai Bahasa. Kita sama-sama mau mengadili, cari dalam perkara ini siapa yang membunuh pendidikan di tanah Papua ini. Nanti kalau sampai dapat, teman-teman juga akan bertindak sebagai hakim untuk kasih putusan hukumnya. Ini orang ini harus diapakan ya. Setuju? Jadi silakan teman-teman nanti simak pemaparan, lalu putuskan dari informasi ini betul tidak yang salah itu si ini, dan vonis keputusan hukumnya apa ya. Kita sama-sama bertindak. Jadi coba pakai daya nalar ya, cara berpikir yang kritis sebagai mahasiswa ya. Nanti kita akan coba interaksi sebentar supaya teman-teman juga bisa terlibat ya dalam percakapan. Ingat peran teman-teman sebagai juri atau sebagai hakim ya. Jadi kalau salah bikin penilaian, nanti bisa orang yang tidak berdosa dihukum nih. Oke? Sekali lagi, kita punya korban. Korbannya siapa? Pendidikan sudah mati nih. Dokternya sudah vonis ini orang mati. Dokternya adalah Koras 5 yang bikin acara ini. Mereka berani sekali bikin tema matinya pendidikan ya. Kalau saya kepala dinas pendidikan sangat marah mungkin ya. Tapi mahasiswa harus begitu ya, harus kritis. Mahasiswa harus pakai kepalanya untuk mengganggu pikirannya pemerintah, mengganggu pikirannya masyarakat. Pikiran itu harus diganggu supaya dia muncul pembaruan, kemajuan terjadi karena pikiran terganggu. Jadi mahasiswa harus kritis, jangan mahasiswa iyo-iyo saja. Dosen mengajar di ruang kelas juga jangan terima begitu saja, harus kritis. Makanya harus banyak belajar, wawasan harus luas. Cuma ini bukan dari kelas saja, tapi dari seminar semacam ini supaya di kelas bisa bahas itu dengan dosen dan teman-teman ya. Nah, kalau sudah siap, silakan beri tepuk yang gemuruh untuk kalian sendiri itu. Nah, saya sebagai attorney, sebagai pengacara, sebagai jaksa penuntut di pengadilan ini, saya punya kasus. Ada kasus, saya punya argumentasi. Boleh pinjam spidol kan? Bahwa yang bunuh, yang kita duga sebagai pelaku dalam kasus kematiannya si pendidikan ini adalah ada 7. Menurut saya ini ada 7 kurcaci. Tahu cerita Snow White? Tahu ya? Snow White dengan 7 kurcaci ya. Nah, mereka punya nama ini kalau disingkat IG-COM. M-nya 3. Apa itu IG-COM? Yang pertama, infrastruktur. Ini untuk jadi teman-teman kalau bercatat boleh ya. Apa itu infrastruktur? Semua hal yang berhubungan dengan pembangunan kurangnya infrastruktur pendidikan, sekolah. Bangunan sekolah itu jumlahnya dari zaman dulu sampai sekarang itu begitu saja. Paling jarang ada bangun sekolah baru. Sekolahnya tidak bertambah, padahal jumlah kelahiran meningkat setiap hari. Angka kelahiran meningkat, bangunan untuk mendidik anak-anak yang lahir tidak bertambah. Kalau sekolah-sekolah lainnya ada lahan kelas ditambah, tapi kalau lahan terbatas karena sudah orang punya rumah dan dia dikasih ke atas. Tadinya siswa hanya 20, tambah jadi 25, 30,
sampai 40. Karena lebih banyak manusianya, anak-anak peserta didik atau calon peserta didik dibandingkan bangunan sekolahnya, infrastrukturnya. Jadi sekolah kalau bilang, ibu bapak, maaf kita tidak bisa terima ya. Wah, bisa dapat potong nih. Kalau itu orang Papua ya, tinggal di situ. Makanya masuk raya sisa, tidak mau tahu saya harus masuk di sekolah ini. Anak saya. Ya. Anak sekolah masuk jam 7.15. Kegiatan belajar mengajar mulai. Berapa jam? 1 jam pelajaran sekolah. Itu kalau pakai durasi 1 jam pelajarannya 40 menit. Anak-anak pulang sekolah itu jam 1. Tapi kemudian karena jumlah siswa sudah terlalu banyak, satu kelas sudah 40 orang, di kursi sudah tidak cukup. Akhirnya apa yang sekolah lakukan? Shift dibagi 2. Ada yang masuk pagi, ada yang siang. Yang masuk siang biasa anak baru nih, kelas 7 masuk SMP masuk siang. Nah karena ada yang masuk siang, kalau dia mulai jam 1, kalau dia pakai durasi 1 jam pelajaran 40 menit, nanti dia akan pulang lepas maghrib. Sudah jam 6.15. Nah akibatnya, sekolah mengatur untuk jam 1 jam pelajaran dari yang tadinya 60 menit, 50 menit, 40. Di banyak sekolah yang double shift itu sudah 35 menit. 2 jam pelajaran itu totalnya hanya 70 menit. Tapi ini tidak efektif karena bel bunyi, guru tidak langsung ada di dalam kelas, no? Guru masih cerita di kantor lagi, baru jalan pelan-pelan, 5 menit sudah habis, ya tinggal 30 menit. 30 menit efektif atau tidak? Masuk ke dalam kelas, anak-anak ada main, ribut lagi. Guru suruh ketua kelas siapkan, kemudian dia masih marah, lempar kapur ke belakang sana. Jadi total 60 menit ya, katakanlah 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran itu sebenarnya sama seperti 1 jam saja, 1 jam normal, 60 menit. Tidak efektif juga, harus memotong kali. Guru marah, ngomel, segala macam. Siswanya 40. Bagaimana satu guru dalam waktu 1 jam, yaitu 60 menit, mentransfer ilmu kepada 40 siswa? Bisa mengajar matematika ke 40 anak. Terus yang dulu paling depan ini yang pakai kacamata, yang dari suku Tionghoa, ya, yang bapaknya pengusaha itu bagian depan. Yang anak-anak Papua di mana? Di belakang. So, duduk di belakang, tidak bawa buku, baju keluar, modal-modal. Tadi pagi datang tidak sarapan, tidak mengerti pelajaran, ribut lagi. Nanti guru baru mengajar 20 menit, guru usir dia keluar tadi. Infrastruktur masalahnya. Kalau sekolahnya ditambah, ruang kelasnya lebih baik, guru tidak perlu berurusan dengan terlalu banyak manusia, no? 20 saja itu sudah lebih ya sebenarnya, sudah sanggup ya. Ini harus dikritisi. Kenapa jumlah kelahiran sensus penduduk setiap tahun bertambah, tapi infrastruktur sekolah tidak bertambah? Akhirnya sekolah menderita karena ya, mau kasih naik sekolah sampai berapa lama kan? Jadi ini permasalahan utama. Oke? Dewan juri yang terhormat setuju bahwa ini pelaku pembunuhannya? Setuju. Sekarang kita ke percaki yang kedua ini. Setelah infrastruktur adalah ada yang mau tebak apa lagi? Guru. Itu 100. Gurunya tidak elit, tidak eksklusif. Padahal bagaimana peran guru? Luar biasa ya. 1945, Hiroshima Nagasaki dibom atom, hancur. Waktu Kaisar dengan laporan bahwa Jepang hancur lebur berantem, hal pertama yang dia bilang apa? Hitung berapa jumlah guru yang tersisa.
di Hiroshima, Nagasaki, di seluruh Jepang. Karena Kaisar Jepang tahu bahwa kalau ada guru, peradaban bisa bangkit kembali. Itu guru ada di urutan paling atas dari daftar prioritas paling penting dalam peradaban. Itu di Jepang. Di Jepang itu di utara, kalau turun garis lurus dia sampai di tanah Papua. Di tanah Papua yang bangun Papua sampai maju sekarang ada saya, ada kalian ini adalah guru-guru jemaat. Datang dari Maluku, dari Sulawesi, ya, dari misi dari luar negeri, dari Eropa datang untuk bangun Papua ini guru saya. Pada masa ketika tidak ada listrik, internet, segala macam, masyarakat di tanah ini masih sangat primitif. Mereka korbankan segala hal untuk datang mengajar di dekat sini. Pinggir danau itu ISK ini mengajar di situ. Para pejabat hebat sampai mantan sekda yang Sinai itu belajar di sekolah di sini. Dulu ada sekolah administrasi hebat sekali. Kemudian pindah ke Wondama di DIY sana itu. Guru-guru itu yang membangun Papua. Sekarang ada pejabat-pejabat kantor gubernur itu karena ada guru dan guru jemaat zaman guru. Tapi profesi sepenting itu justru dalam stratanya profesi guru ada di golongan buruh. Yang tanggal 1 Mei ini mereka turun ke jalan di seluruh dunia untuk demo. Sayang sekali itu. Bayangkan ujung tombaknya peradaban itu dinilai sama seperti pekerjaan. Ya, teman-teman guru nanti besok jadi guru akan rasakan. Semua karyawan ASN sudah terima gaji, guru belum dipimpong lagi dari kota kabupaten kasih pindah ke provinsi tenang kembali ke kota. Nah, guru masuk ke kelas itu dia punya pikiran tidak di materi pelajaran, ya. Yang dipikir apa? Yang dipikir dia butuh listrik di rumah, mungkin dari balik bumi. Yang dipikir dia punya anak, yang dipikir dia punya kredit di BRI. Iya. Artinya tenaga pengajar itu baru efektif kalau dia sudah sejahtera. Jadi dia fokus. Dia sudah datang dengan dia punya pendidikan SPG tahun 87 untuk ngajar anak-anak di tahun 2020. Wah, anak-anak yang sekarang hidup tiap hari dengan gadget, diajar sama guru yang gaptek. Jadi tidak akan ada kemajuan, pendidikan akan mati, tidak akan ada perubahan kalau guru tidak progres, tidak upgrade, tidak update. Hari ini saya punya teman-teman lulusan luar negeri, lulusan universitas terbaik di Indonesia ini, kita minta mereka pulang kemari untuk mengajar. Pulang sebagai apa? Guru. Kita sudah hidup dengan orang bule, pulang jadi orang kampung lagi di kota Jayapura. Mengajar di mana? Ini ada di posisi mengajar guru matematika di SD ini, di SMP ini. Tidak. Karena guru itu bukan profesi yang prestisius. Jadi orang tidak mau jadi guru, tidak ada uangnya. Orang pandang guru juga sebelah mata. Nah ini, karena hal itulah makanya pendidikan di negeri ini, terutama di tanah Papua mati. Harusnya guru dikasih eksklusivitas yang tinggi sekali. Karena kalau tidak ada dia, tidak ada kemajuan, tidak ada peradaban. Sayang ya. Teman-teman ingat ya, nanti besok jadi pejabat ingat ya. Siapa yang harusnya berada pada posisi paling eksklusif di strata ini? Guru harus. Guru ini mengajar. Anda menjadi seseorang, mengajar Anda punya anak-anak. Baru guru dituntut sangat tinggi padahal kesejahteraannya tidak dipikirkan. Dia mau pergi ke sekolah mengajar, tidak ada uang taksi, dia punya pulsa habis. Padahal harus ikuti update terbaru dari dinas pendidikan, segala hal. Dan itu alasan kenapa pendidikan di tanah Papua mati. Setuju? Setuju. Kalau Juli kita jadikan ini tersangka, siap ya? Tanggung jawab dengan keputusannya. Yang ketiga,
Kurikulum dan metodologi. Kurikulum dan metodologi mengajar. Parah. Ganti pejabat, ganti kurikulum. Aneh sekali. Kita mengerti kenapa bisa begitu ya. Oke, tidak apa-apa sudah kurikulum. Tapi satu yang saya selalu kritisi adalah metodologi mengajar. Pakai gaya mengajar anak-anak di Jawa kepada anak-anak Papua sampai anak-anak di pedalaman. Bagaimana? Ya. Kemudian kecerdasan anak dinilai dari pelajaran apa paling penting di sekolah? Matematika. Ya, pasti itu. Wah, mana kalau pintar matematika tuh, oh, ini sudah yang anak pintar di sekolah. Ya, jadi Obed bilang tidak apa-apa sudah kalau kali-kali memang sakala dan kalau panjang ke apa nanti kita lihat. Karena di sekolah guru cuma nilai yang paling pintar tuh yang matematika. Padahal panjang apa juga skill. Dan sistem pendidikan mau yang paling pintar harus yang matematika, padahal itu kan kasih bakat dan talenta. Tidak semua anak sama kok. Tidak semua bisa matematika. Kalau mengatur hanya matematika, ya kemudian apa bahasa, terus IPA itu yang nomor satu. Kalian tahu rahasia di belakang itu semua? Kenapa ujian nasionalnya harus itu? Karena sekolah dirancang di Eropa dan Amerika pada zamannya itu, sekolah yang sekarang, sekolah pendidikan yang dipakai di seluruh dunia ini, itu awalnya dibangun sistem pendidikan dasarnya itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk anak raja atau bukan? Anak-anak raja di kerajaan Inggris di sekolah umum tidak? Tidak. Ratu Elizabeth itu tidak sekolah di sekolah itu ya, sekolah umum. Jadi sekolah itu untuk rakyat jelata. Di sistem sekolah untuk rakyat jelata itu ya kita ada ikuti, kita anggap kayak saya pendidikan 12 tahun selesai, saya selesai itu kedua pendidikan rakyat jelata. Para bangsawan di Eropa tidak masuk sekolah itu. Sekolah itu dirancang supaya atur orang harus di dalam situ matematikanya kuat. Kenapa matematikanya kuat? Supaya besok bisa kerja sebagai akuntan itu, uangnya perusahaan, jadi banker, jadi karyawan, jadi buruh. Jadi sekolah itu mengajar rakyat jelata untuk kerja sebagai buruh. Makanya di sekolah tidak ada materi kurikulum dan pendekatan belajar yang bahas bisnis, yang bahas kenegaraan. Karena rakyat jelata untuk apa pikir baru itu? Iya toh? Nah mahasiswa ini di kampus tidak diajar, mahasiswa belajar dari komunitas seperti ini toh. Kamu kan pikir, wah kita dapat tipu ini, wah pendidikan parah ini. Teman-teman, bikin acara dulu, bikin tema matinya pendidikan. Ini tidak ada di kampus, berani sekali bahas matinya pendidikan. Dinas pendidikan bisa emosi kalau bahas ini, karena pendidikan ini dirancang supaya orang jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri, terus saya jadi pegawai negeri, tidak puas dengan sistem, dengan pimpinan dan lain-lain, bikin apa nih untuk berusaha? Dituntut. Tapi ya bapak-bapak, kakak yang terhormat mereka bicara sampai maki-maki, saya lihat di live tuh, kasihan sekali. Itu semua adalah produk dari matinya pendidikan. Salah kaprah. Karena ini kurikulum dan metodologi belajar. Bagaimana anak-anak di kota Jayapura, di Kampung Nafri, di Langijaya, di Kendamua, di Kampung Kambuaya, di Medan, diajar dengan cara berpikir dan pendekatan belajar khasnya anak-anak di Jawa. Masuk ke tidak? Tidak ada kearifan lokal dipakai. Terus nanti ujian nasionalnya standar semua sama dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana caranya bikin ujian yang sama? Pada waktu proses belajar mengajar, materinya tidak sampai.
biar anak-anak ini punya pikiran dan hati. Nanti waktu nilai keluar, kenapa orang Papua ini bodoh sekali ya? Yang bodoh orang Papua apa ada yang bikin bergeluh. Jadi bagaimana? Dewan yang terhormat, jadi kan tersangka ini? Tersangka lah ini. Nah, tersangka nomor 4. Oh, siapa? Itu cara khasnya orang Papua bicara Jawa. Dia kayaknya tahu, tapi dia takut salah. Jadi dia jawab dia kan orang itu. Siapa? Orang tua. Orang tua. Mari kita persalahkan orang tua kita. Orang tua ini tidak kalah bersalahnya membunuh pendidikan dibandingkan yang membunuh dan infrastruktur. Ini saya tidak mau bicara ya, karena kami yang bilang tadi. Tolong dengan pikiran kritis sekarang interaksi, sebutkan di sisi mana orang tua bersalah dalam kasus matinya pendidikan di tanah Papua. Mendidik anaknya. Ya, bagaimana cara mendidik anak? Yang jelas. Cara mendidik bagaimana? Kalau cara mendidik sebenarnya ada hal tertentu yang perlu dilakukan oleh orang tua, sepertinya pendidikan mungkin dari usia kecil sejak lahir itu ada hal tertentu sepertinya menurut saya saja ada pilihan-pilihan, misalkan dia minatnya di mana, membaca atau dia hobinya bola. Misalkan anak-anak tertentu dia langsung fokus ke sana, seharusnya orang tua harus memberikan dia penguatan, dia hal-hal tertentu supaya dia harus fokus di situ. Lalu dia punya minat bakatnya dikembangkan dari pribadi sendiri. Tepuk tangan dulu. Itu betul sudah. Bapak saya tidak mau, saya mau main bola. Ya, main bola apa? Main bola, oh itu bagaimana dia main bola? Iya toh? Di tempat ini belum ada orang sukses gara-gara main bola. Menyangkal Jeko Moy sekali. Kalau silakan. Baik Bapak, izin kalau dari saya orang tua salah satunya sering terjadinya perkelahian antara bapak dan mama. Itu mengganggu psikolog ini anak. Dari bawahan mereka baku marah, akhirnya bawa ke sekolah. Saya mau sekolah, saya orang tua saya ada baku marah di rumah. Akhirnya meninggalkan sekolah. Itu satu. Yang kedua, kemalasan tahunya orang tua terhadap anak. Anak bergaul dengan teman-teman yang pikirannya negatif, orang tua malas tahu aja kasih tinggal. Artinya bawahannya tidak ingin sekolah, jadi dia ingin bergaul yang negatif dengan dia punya teman-teman. Mungkin begitu dari saya, Bapak. Betul ya. Tepuk tangan dulu. Ada lagi kesalahan orang tua yang kita lakukan? Baik, kalau menurut saya orang tua itu memiliki peran penting dalam keluarga karena dari anak itu belajar dari dalam keluarga komponen kecil sebelum belajar seperti yang kita sekarang belajar dalam komunitas. Karena orang tua itu di mana anak tersudutkan, orang tua yang akan memberikan motivasi, orang tua yang akan memberikan nilai-nilai yang benar kepada anak. Betul. Harus akui itu. Tadi orang tua tidak dukung anak punya minat dan bakat, karena orang tua pun korban dari sistem ya. Karena di sekolah dan di masyarakat yang matematika, yang IPA, yang eksak itu yang paling tinggi. Jadi orang tua nyanyi-nyanyi apa? Iya toh? Anak punya bakat bahasa, tapi orang tua rasa kalau di SMA itu yang kelas jurusan bahasa itu paling sedikit sudah. IPA, IPS itu yang paling ramai ya? Karena itu tadi pandang sebelah mata. Tadi orang tua malas tahu, ya. Anak pergi ke sekolah tidak sarapan, terus pakai seragam. Kadang dia bangun pagi, dia tuh saya punya mama, saya punya kemeja. Ya darah Yesus mama lupa cuci. Akhirnya pakai seragam lain atau baju kotor. Terus ke sekolah, saya bisa, teman saya bisa punya pensil kan? Iya tuh, kok gue udah penghapus. Anak Papua ini paling miskin sekali. Ya alat tulis tidak lengkap ya.
periksa, bawa buku salah. Sampai sekolah baru, ya Tuhan saya belum kerjakan PR ya. Oh kalau anak-anak dari seberang ya, mohon maaf ya. Waktu pulang sekolah dulu orang tua tanya, nak nanti di sekolah belajar apa nak? Ada PR ya? Oh iya bu, disiapkan. Mama bantu belajar. Ya, kita punya orang tua di sini. Ya kalaupun membantu belajar lebih mengerikan daripada ya belajar belum setengah jam, anak bagaimana subuhnya 5 kali. Ya, dan hal-hal lain tadi orang tua bakal lagi di rumah tidak pikir kalau anak ada nonton ya, kemudian dia terganggu. Dan yang paling sering terjadi teman-teman, emosi dan psikis anak terganggu itu alasan utama adalah karena tersangka ini. Orang tua kita itu kalau ada minuman tumpah, gelas pecah, itu seperti Perang Dunia Ketiga. Ya, mama harus dengar itu apa itu? Jangan Pak Wahid, aduh mohon maaf ya, di sini kok saya pikirnya tuh semua orang suka berantem ya. Kalau ibu itu, mama bicara sama anak saya, bicara sama anak saya seperti orang bakalan ya. Terus kalau bapaknya suka tes ya, narik tuh. Jadi anak yang sering dan pagetan begitu sampai ke sekolah, kalau guru bilang, nak anak ini nak, dia takut. Guru bilang, nah tadi kamu di sekolah kenapa guru? Anak takut apa ini? Iya, emosi karena biasa digertak, biasa dipukul. Ini bikin anak waktu di sekolah dia tidak fokus. Nah waktu ulangan nilai, kemudian rapor disusun, guru cantumkan nilai yang ada di rapor itu jadi representasi dari akademiknya. Padahal anak ini punya IQ sebenarnya baik, tapi pelajaran tidak masuk untuk dicerna. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya terguncang. Karena dia tadi pagi tidak sarapan. Tadi pagi dia ke sekolah dengan lihat dia punya mama dapat pukul sampai dapat injak di lantai. Jadi di sekolah dia ketakutan. Meskipun dia punya otak pintar, tapi pelajaran tidak masuk. Dia tidak mampu untuk mengerjakan soal yang diujiankan. Lalu nilai terbit dan kemudian dia diidentifikasi sebagai anak yang bodoh karena nilainya rendah. Padahal nilai itu tidak bisa mewakili proses pikirnya. Bukan otaknya yang salah ya, emosinya terguncang. Nah itu tidak ada raportnya. Emosi anak di sekolah tidak ada alat ukurnya. Jadi sekolah, sistem dan guru cuma menilai anak berdasarkan dia punya hasil ulangan. Proses yang terjadi di belakang itu tidak ada raportnya. Jadi siapa yang menjadi tersangka berikutnya? Setuju? Yang berikutnya apa mau tebak? Ya? Masyarakat. Pintar. Bagus. Masyarakat. Society. Neighborhood. Environment. Tersangka kita yang berikutnya yang dibuktikan masuk. Dalam hal apa masyarakat salah? Di kebanyakan sekolah di tanah Papua ini, masyarakat itu tidak anggap sekolah penting. Orang mabuk bisa masuk ke dalam halaman sekolah. Anak-anak dan guru pergi ke sekolah dalam keadaan takut. Karena lingkungan sekolahnya ada orang mabuk, orang gila, orang jahat. Sekolah tidak steril. Kalau ada kerusuhan, mohon maaf, di daerah pedalaman, daerah tertentu, daerah rawan kerusuhan, yang terbakar pertama selain pasar itu rumah sakit dan sekolah. Padahal itu aturan internasional. Tenaga medis, guru, fasilitas publik mencerdaskan bangsa itu, kamu baku guru di situ tidak boleh. Sekolahnya dihancurkan. Sekolah itu kan untuk mendidik kalian. Guru datang dari mana dunia untuk ajak kalian punya anak-anak, sekolah yang dibakar. Masyarakatnya jadi tersangka untuk hancurkan dan membunuh pendidikan di Pulau Papua ini. Masyarakat punya cara kontribusi untuk pendidikan. Tidak boleh masyarakat malas tahu. Kita juga dalam
begini masyarakat, toh? Society yang membangun pendidikan. Cara kita melihat anak sekolah, kakak-kakak kalau dulu adik-adik sekolah lewat, tidak boleh siul-siul, ya. Itu berarti jadi tersangka juga. Apalagi kalau bawa lagi anak sekolah. Nah, ini begitu sampai sekolah sudah ada nama siapa, tinggal di mana. Tidak boleh. Masyarakat punya peran yang penting. Kemudian setelah masyarakat, apa lagi? Betul sekali. Mahasiswa. Kalau tadi terakhir kan kamu sudah sebutin. Mahasiswa berarti kalian dong tersangkanya. Aduh, ini kan dijajar untuk diri kita sendiri nih. Mahasiswa ya. Wah, ini kenapa dipersalahkan mahasiswanya? Ayo, kamu sendiri bicara diri sendiri sudah. Mahasiswa kan kenapa ya untuk pendidikan yang cara apa? Merasa diri bisa sudah. Dalam hal apa kamu membunuh pendidikan dalam Papua? Tujuan hanya untuk mendapatkan gelar. Bisa, itu Pak. Kurang dari belajar. Kurang. Tidak konsisten belajar. Tidak konsisten, ya. Betul. Apa lagi? Hah? Ya secara teknis yang sederhana juga. Mahasiswa demo akhirnya sekolah libur, ya. Iya toh? Terus mahasiswa sudah selesai tidak mau mengabdi. Atau seperti saya punya teman-teman di luar negeri suruh pulang tidak mau. Jadi kalian mahasiswa kalau tidak lakukan tugas dengan baik, bagian kalian, ya, play your part, ya, kalian beri kontribusi negatif untuk pendidikan di tanah Papua. Dalam pikiran saya harus jadi mahasiswa terbaik supaya besok saya duduk di Dok 9 di balai kota untuk atur kurikulum khusus untuk anak Papua. Jangan semua di pukul atas ikuti pendidikan nasional. Saya mau rancang pendekatan belajar, ya, study approachment yang khusus untuk orang Papua yang diatur dalam undang-undang khusus supaya orang Papua punya gaya belajarnya sendiri. Itu saya. Kalau mahasiswa masih jalan malas ke sekolah, ke kampus, tidak masuk pikiran ke mana-mana, duduk bahas dengan teman bahas Indonesia kalah dari Uzbekistan, terlalu jauh kawan, ya. Yang dekat-dekat dulu kita pikir. Oke? Ini semua yang hari pagi ini berhenti menjadi tersangka, ya, supaya bisa pendidikan maju, toh. Yang terakhir, media ini punya peran luar biasa untuk membunuh pendidikan. Dengan cara apa? Kalau scroll TikTok, kalau ada yang ilmu pengetahuan lewat cepat apa, ya. Tapi kalau yang ini ulang save, ya. Kalau challenge-nya yang aneh-aneh, yang goyang pantau, mau sudah. Dan media, konten kreator, ya, semua rasa lebih oke kalau bikin konten yang kayak begitu daripada konten yang ini, iya toh. Nah, coba lihat nanti di YouTube, ada berapa banyak materi pembelajaran untuk anak sekolah, ada berapa banyak. Dan coba cari, ada tidak penjelasan materi pelajaran versi Papua untuk ajar anak-anak adik-adik Papua, ada tidak? Padahal tiap hari kita kok adik-adik, keponakan, anak-anak duduk dengan HP, buka YouTube, tapi mereka nonton Upin Ipin, Boboiboy, nonton segala macam. Coba kalau mereka nonton animasi Papua dan ada pelajaran di dalamnya, kita yang bikin. Jadi media berperan karena mereka mengejar AdSense, mereka mengejar followers. Saya kalau di TikTok konten yang motivasi, yang pengetahuan, aduh views naik lambat Tapi kalau mau, yang komentar saja ratus ribu. Orang-orang lebih suka yang hiburan. Ya media juga ikut. Media jadi tersangka terakhir
yang bikin pendidikan mati. Kemudian orang tua, masyarakat, mahasiswa, tadi pemerintah. Ya. Selama ini orang bilang ini menteri pendidikan ini yang bikin sampai ganti kurikulum segala macam, dia dipersalahkan. Padahal kalau kita setelah pembahasan ini yang salah bukan cuma pemerintah ya, dan yang salah juga masyarakat juga, society juga. Ternyata yang salah mahasiswa juga, yang salah saya juga. Kalau gitu selain pemerintah, siapa juga yang bersalah tadi? Masyarakat salah, orang tua salah. Kita semua di ruangan ini, termasuk saya, ibu dari dinas, ada di papan ini sebagai tersangka. Berarti kalau begitu, yang bunuh korban ini sebenarnya siapa? Kita sendiri. Iya toh? Nah kalau orang sendiri yang mati, itu namanya apa? Ya itu bukan homicide, bukan pembunuhan, tapi suicide. Bunuh diri. Kalau orang bunuh diri bisa diadili kan tidak? Tidak bisa. Itu mau adili siapa ini? Ya, jadi ada kasus kan tidak? Case close, tidak ada kasus. Jadi kalau begitu, tidak ada yang bisa kita vonis. Nah, kalau dalam hal matinya pendidikan, karena kita membunuh diri sendiri, itu berarti dalam kasus ini yang jadi korban kita dan masa depan itu berpengaruh untuk merusak kita punya diri sendiri. Buktinya apa? Papua begini modelnya, iya toh? Infrastruktur tidak berkembang, orang sering-sering demo, ada komplain berat karena orang Papua tidak dapat hak-haknya, pedagang Papua itu tersingkirkan, pengusaha Papua termarginalkan, selalu bilang begitu, no? Itu semua karena pendidikan, karena kita juga. Apakah bisa kita koreksi ini? Ya, yang kalau dalam kasus pembunuhan orang mati, bunuh diri, dokter baru bisa, jangan dulu ya, baru bisa vonis bahwa orang ini mati itu setelah 72 jam. Sel terakhir yang mati dari tubuh manusia adalah sel kulit dan rambut. Jadi sebenarnya orang mati divonis di rumah sakit dokter waktu dia punya organ vitalnya tidak lagi mengindikasikan kehidupan, itu baru mati klinis namanya. Maka banyak kasus ada orang yang mau bilang mati suri, no? Bangkit dari kematian. Padahal dokter bilang orang ini sudah mati pada jam sekian. Karena organ vitalnya beberapa masih aktif sebenarnya, tapi tidak lagi bisa dideteksi oleh alat medis. Sehingga dalam kondisi yang sangat jarang, itu orang mati bisa terbangun kembali. Orang bilang, oh amazing, miracle, ini mujizat sudah terjadi. Dia bilang, saya pergi ke surga yang ketujuh, dan padahal tidak, dia belum mati sebenarnya. Tapi secara klinis dia sudah divonis mati. Pendidikan nasional dan pendidikan Papua juga begitu. Orang Lima bilang tema acara ini matinya pendidikan, tapi matinya masih vonis klinis, masih bisa. Karena ada sel-sel yang masih bisa dibangkitkan kembali. Sekarang mari kalian bertindak sebagai dokter yang bilang kepada komunitas literasi mahasiswa ini bahwa pendidikan nasional dan pendidikan di tanah Papua sebenarnya masih bisa selamat. Daripada dulu pikir siapa yang salah. Sampai hari ini saya dengan teman-teman selalu bahas masalah, barang ini saja. Tapi jarang sekali ada yang muncul dengan ide solusinya seperti ini. Jadi teman-teman mahasiswa tidak usah pusing untuk pikirkan merumuskan masalahnya. Masalah itu orang bodoh-bodoh juga di warung kopi bisa duduk bicara kelemahan pemerintah dan lain-lain. Tapi pikirkan solusinya, sehingga kita beri kontribusi untuk pemerintah dan masyarakat. Nah, ini solusinya, singkat saja. Bagian penutup dari kita saya punya sesi. Yang pertama, sebagai orang tua, ubah cara mendidik anak, ya, ubah cara mendidik anak, ganti caranya. Kalau orang tua waktu dulu suka pukul, suka kasar, ganti caranya, ya. Kalau kamu punya anak-anak yang kita ajar di les, ya, di kelas 5 punya anak-anak didik, keponakan, adik di kompleks tetangga di sebelah kos,
bahan-bahan ajar, gambar, kasih mereka, ya. Bertindak untuk beri kontribusi meskipun sedikit kepada pendidikan, karena masih ada sel dalam pendidikan ini yang masih bisa dihidupkan kembali. Sebagai mahasiswa, tadi kita sudah bahas banyak ya, semangat belajar, apapun yang kalian posting, termasuk postingan di Facebook, media sosial, coba bikin yang lebih baik. Jadi lingkungan di tempat sekolah, kalau kita punya tetangga, ini edukasi. Bapak, kakak, om, jangan kalau mabuk, jangan pergi ke sekolah, jangan. Dan semua ini ya. Kalau kalian lakukan, kita semua lakukan, kita punya bagian, nah kita bisa lanjutkan kembali pendidikan. Koras 5, terima kasih banyak ya, sudah bikin acara yang bagus. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Semoga dalam 21 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045, indeks pendidikan di tanah Papua bisa naik ya. Dan kalian di masa itu 2045, 21 tahun lagi, saya ingin kalau mau panjang lihat ada pejabat, anggota dewan, dosen, guru besar siapapun muncul di permukaan karena kalian mau membangkitkan kembali pendidikan di tanah Papua ya. Kita punya peran besar dalam hal ini ya. Tidak perlu terlalu banyak mengkritisi sistem, karena sistem itu dia kuno, dia kolot, dia berat, birokrasi dan lain-lain. Kita boleh lakukan, kita punya goal untuk masuk ke sistem supaya bisa bikin sesuatu ya. Tapi yang sekarang, yang dekat-dekat ini, kita perlu bikin ya. Misalnya kita punya diri, oke? Ada kisah di Inggris pada masa ketika orang-orang mati ketika ibu melahirkan anak, dokter yang urus pembedahan dan persalinan itu stres karena kenapa bayi yang kita lahirkan ini kemudian bayinya selamat, ibu mati. Jadi untuk waktu yang cukup lama mereka stres karena hal itu. Sampai suatu ketika ada dokter yang mendapati bahwa sebenarnya dokter yang tangani persalinan itu kalau dia cuci tangan saja sebelum tindakan membantu ibu melahirkan, maka ibu tidak akan infeksi dan tidak mati. Sejak saat itu prosedur mencuci tangan sebelum persalinan dan pembedahan di rumah sakit itu dijalankan jadi SOP dan masalah selesai. Jadi dalam komite ketika mereka membahas, ya kita pikir selama ini masalahnya virus, masalahnya apapun, ternyata masalah yang bikin ibu-ibu mati waktu kita lakukan tindakan persalinan itu adalah siapa? Kita sendiri, karena kita tidak cuci tangan. Kadang-kadang yang jadi akar permasalahan bukan siapapun, tapi diri kita. Dan ketika seseorang mengakui bahwa dialah yang bersalah, dia sudah sampai 10 kali daripada orang lain. Ketika kita sadar, daripada kita bereaksi terhadap semua hal di luar sana, coba lihat diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan ya? Bukan menjadi tua untuk hanya bicara banyak, nanti waktu besok ada di pemerintahan justru tidak lakukan apa-apa, betul kan tidak? Waktu jadi aktivis, paling suara paling besar. Nanti istana panggil, masuk ke sana, diam, tidak bilang apa-apa, karena sudah nyaman. Jadi itu sistemnya. Sekarang coba lakukan yang dekat-dekat dulu. Apa ya? Koras 5 punya kegiatan, saya ngajar anak-anak, saya punya waktu kayaknya masih bisa untuk saya bikin kegiatan seminar seperti ini, ajak teman-teman datang banyak-banyak, isi ilmu sampai tumpah-tumpah, bagi itu. Jadi orang yang berguna bahkan sebelum kita jadi seseorang. Karena kalau kita lakukan sesuatu kecil, semua orang melakukan bagiannya, tiba-tiba hasilnya sudah tercapai. Waktu guru dia kasih suruh semua tiup balon, tulis nama dan balonnya dibuang ke atas, suruh cari kamu punya balon yang ada nama. Semua tidak berhasil dapat dalam waktu 30 detik. Tapi percobaan kedua guru bilang, kita lemparkan balon semua, kok ketemu siapa kok nama, kok bawa kasih dia. Sebentar saya 30 detik semua orang sudah terima dia punya balon. Jadi daripada kita cari yang terbaik untuk kita, coba kita lakukan sesuatu untuk orang lain, untuk mendukung, bantu para pejabat, ibu-ibu ini, bantu guru, bantu sekolah. Tidak terasa semua melakukan bagiannya, kita sudah mencapai, pendidikan sudah mulai ada tanda-tanda organ vitalnya berfungsi. Kita berharap 20 tahun lagi
indeks pendidikan meningkat di tanah Papua, kita bisa menghasilkan para pejabat, kemajuan infrastruktur, membawa bukan hanya Indonesia emas, tapi Papua emas sesuai dengan moto dari tanah Papua, Papua bangkit, Papua bisa, Papua jaya, dan semuanya bersumber berangkat berasal dari teman-teman mahasiswa yang luar biasa hadir pagi ini. Terima kasih.